Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Penarukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kan tahta adikku akan mempercepat sistem birokrasi. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda? Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda semisal. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Ia keturunan wali dari Pakualam. Ia di Ponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Peroleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja di Ponegoro. Ia kan banyak memiliki channel dengan sesama bangsawan lainnya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Semisaret berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahyus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa kata Ratu Danurejo? Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perjawasa pada Mei 1985 agar petani di Tegarrejo dapat membeli senjata makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pengkarangan Dewa Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu? Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Pati Danurejo datang. Hei, siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Pati Danurejo mengutus pasukan Macanan
untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita untuk berlindung sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat benteng di Gua Selorong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasha Sentot dan Kyai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan Letnan Clarence ke Tegal dan Pekalongan dan Letnan Diel ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro pun dari Gua Selorong dipindahkan ke Desko oleh pimpinan Alibasha Sentot. Alibasha Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapat kemenangan. Mana kalian ini? Kenapa menghadapi satu orang saja tidak becus? Kalau begini caranya kita bisa habis dalam perang. Kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat benteng steel cell. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pimpinan yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Pasukan Belanda mulai mendekati Alibasha Sentot untuk berunding. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Diningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Mengapa tidak kau terima perundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang aku tahu, pihak Belanda mengadakan perundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasha Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Alibasha? Apa yang akan kami pertahankan dan apa yang akan kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro berjuang di jalan Allah, dan jangan engkau cegah aku untuk lepas dari sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan pada tanggal 24 Oktober 1879. Tapi kalian harus pindah pergi ke Yogyakarta. Kemudian ditandatangilah perjanjian Imogiri antara Alibasha Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pimpinan pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat, kemana perginya Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kita buat saja sayembara. Apa isi sayembara itu? Akan kami sebarluaskan. Buat saja pengumuman, siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro akan mendapatkan hadiah 20 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Serang! Pihak Belanda pun melakukan penyerangan dengan Pangeran Diponegoro. Lalu tertangkapnya Pangeran Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyalahkan Diponegoro dan hidup. Kemudian ia dikirimkan ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Port Rotterdam.
Hei, siapa yang menyuruh? Ih, pohon. Kuatkan pasukan kita untuk melawan di Ponorogo. Kirim. 3. Kuatkan pasukan kita untuk melawan di Ponorogo. Goro anjing. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Bener tak? Itu eleh di Monogoro tepae. Agak leler ya. Takutnya merente yang bawa kamboyong. Serang! Kenapa ayo ais dan dong. Udah makan sapu malu makena. Lakukan dari Anyer hingga Pamanuk. Panarukan. Dari Anyer hingga Pamanuk. Cuma itu orang teh macam lagi kamu teh dikieukeun teh eta geus sejurjam sampai maca. Halo.